Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya pada pelajaran PPKN. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan wawasan yang terkait dengan pelajaran PPKN. Minggu yang lalu saya sudah memberikan pelajaran, sudah menjelaskan lembaga-lembaga negara yang kaitannya dengan atau yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut. Kan banyak lembaga negara yang di dalam Undang-Undang Dasar itu ya, mulai dari Presiden, ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada Mahkamah Agung MA, ada Mahkamah Konstitusi ya, MK, ada BPK. Nah, bagaimana hubungan antar lembaga itu? Mari kita lihat. Kita lihat seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Anak-anak sekalian, pada prinsipnya hubungan antar lembaga negara itu adalah saling mengawasi dan saling mengimbangi. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan check and balance ya. Jadi mengawasi dan mengimbangi. Nah, reformasi yang diawali tahun 1988 itu sudah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar ya, melakukan perubahan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada intinya adalah menyempurnakan peraturan-peraturan dasar bagaimana menyelenggarakan negara. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar itu tercantum pembagian kekuasaan ya, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif yang kemarin sudah saya jelaskan. Legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif kekuasaan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu. Nah, itu semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, seperti apa hubungan antar lembaga negara itu? Ya, kita lihat. Yang pertama, hubungan MPR, DPR, dan DPD. Ya, ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas MPR itu kan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini kewenangannya ya. Kemudian memilih, melantik, dan memberhentikan presiden. Memilih presiden ini ketika terjadi kekosongan ya. Kalau misalkan presidennya berhenti misalkan, nah ini ada kewenangan MPR untuk memilih presiden. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, pemerintahan ini harus atas dasar usul dari anggota DPR. Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, DPD yang juga dipilih melalui pemilihan umum, ini adalah anggota MPR. Jadi anggota DPR dan DPD adalah sekaligus menjadi anggota MPR. Kalau DPR inilah anggota MPR dari unsur partai politik, sedangkan DPD adalah anggota MPR dari unsur perwakilan daerah. Nah, ini ya. Ini hubungan antar MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara Presiden, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi? Presiden itu adalah eksekutif. Ya, Presiden adalah pelaksana undang-undang. Undang-undang yang mana? Undang-undang yang sudah ya. Jadi undang-undang yang mana? Undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR. Tentu saja undang-undang yang diusulkan oleh DPR ini harus mendapat persetujuan dari presiden sebagai eksekutif. Nah, ini kan sudah ada saling mengawasi. Ya, jadi presiden menyetujui dan mengesahkan
undang-undang. Jadi undang-undang yang sudah dibahas, diusulkan itu disetujui dan disahkan oleh presiden selaku eksekutif. Kemudian menetapkan APBN. Nah, ini tugas DPR. Kalau sudah disetujui, nanti tetapkan ya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu ditetapkan oleh DPR. Dibahas dulu tentu saja ya. Ini juga diusulkan oleh eksekutif. Nah, kemudian DPR bisa menetapkan APBN kalau sudah memberi ya, sudah mendapat pertimbangan penetapan APBN dari DPD. Nah, jadi DPD ini memberikan pertimbangan penetapan APBN kepada DPR. Kalau belum ada pertimbangan dari DPD, nggak bisa ya. Jadi harus dipertimbangkan dulu oleh DPD, baru dapat ditetapkan oleh DPR. Nah, kemudian DPR punya kewenangan untuk mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi ini berhak memeriksa dan mengadili pelanggaran Undang-Undang Dasar oleh Presiden atas usul DPR. Jadi pada saat DPR mengusulkan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, itu harus diadili dulu, diperiksa dulu oleh Mahkamah Konstitusi. Hasilnya diberikan kepada MPR. Nah, kalau ada DPR, ada DPD, ada Presiden, ada MPR, terjadi sengketa, maka Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengadili sengketa antar lembaga negara. Jadi kalau kan bisa saja terjadi gitu ya, ada sengketa antara lembaga negara, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Nah, ini hubungan antara Presiden, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hubungan antara DPD, DPR, dan BPK? BPK itu kan Badan Pemeriksa Keuangan. Dia berwenang untuk memeriksa penggunaan anggaran oleh seluruh lembaga-lembaga negara. Bahkan di daerah pun punya perwakilan ya. Ada BPK, ada BPKP di daerah ya, provinsi, di kabupaten kota juga ada BPK. Nah, BPK yang berwenang untuk memeriksa bagaimana anggaran negara itu digunakan. Kalau terjadi penyelewengan, maka BPK melaporkan, gitu ya. Jadi melaporkan kepada DPD. Oh, ini terjadi penyelewengan, ada korupsi, ada indikasi korupsi misalkan. Nah, itu hasil pemeriksaannya diberikan kepada DPD. Nah, DPD menerima hasil pemeriksaan untuk apa? Untuk menilai nanti usulan pertimbangan rancangan undang-undang APBN, anggaran pendapatan dan belanja yang tadi sudah sebut di depan. Nah, gitu ya. Ini hubungan antara DPR, DPD dan BPK. Kemudian hubungan antara Presiden, DPR, KY, MA. Ya, KY itu Komisi Yudisial, MA itu Mahkamah Agung. Presiden selaku kekuasaan eksekutif, dia punya kekuasaan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian DPR yang membuat. Nah, Komisi Yudisial ini adalah lembaga negara yang mengawasi tingkah laku hakim. Sekali lagi, Komisi Yudisial mengawasi tingkah laku hakim. Hakim-hakim bagaimana mereka bekerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mengawasi adalah Komisi Yudisial. Nah, Presiden dalam hal kekuasaan kehakiman, dia memiliki kekuasaan untuk memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Ya. Keempat-empatnya, gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi ini sebenarnya kewenangannya apa? Untuk mengurangi masa tahanan. Gerasi rehabilitasi ini digunakan
oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ya, gerasi dan rehabilitasi. Ini ketika apa? Pada saat seorang terdakwa ternyata tidak terbukti, ya, tidak terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap undang-undang di dalam pengadilan, ya, maka itu harus dilakukan gerasi, rehabilitasi, ya, pengembalian nama baik, gerasi pengurangan hukuman, ya, amnesti dan abolisi dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari anggota DPR. Nah, Mahkamah Agung punya kewenangan untuk mengajukan 3 hakim konstitusi, ya, hakim untuk MK, untuk Mahkamah Konstitusi. Kepada siapa? Kepada DPR. Komisi Yudisial selaku pengawas hakim juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan anggota Mahkamah Agung. Nah, ini kan saling mengawasi, ya. Jadi KY Komisi Yudisial mengusulkan anggota MA mengajukan 3 nama hakim kepada DPR, ya, memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nah, 3 hakim itu diajukan kepada DPR, kemudian disetujui oleh MA, baru nanti Presiden menetapkan anggota-anggota Mahkamah Agung. Nah, ini hubungan antara Presiden, DPR, KY dan MA.